Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya, amen. Katakan, oleh saya generasi saya diberkati. 2, 3, come on. Yes, oleh saya generasi saya diberkati. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Hari ini kita masih sedang berbicara tentang memuridkan generasi. Umat Tuhan, kita bahas tentang berkat dan kutukan generasi. Seperti pohon yang Anda lihat, satu batang utama, tapi di carang yang lain kering kerontang alias terkutuk, kegagalan, kehancuran, dan berbagai macam tragedi hidup ada di situ. Tapi di carang yang lain ada kesuburan, keberkatan, kemakmuran, kesehatan, kelimpahan, dan orang lain menikmati keberkatan darinya. Umat Tuhan, berkat dan kutukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke? Semua kehidupan bersifat turun-temurun. Semua kehidupan, binatang, serangga, sampai kepada manusia makhluk yang mulia, turun-temurun. Apa sih berkat generasi itu definisinya ini? Berkat generasi adalah perlindungan perjanjian Allah yang berkelanjutan atas keluarga Anda dari generasi ke generasi. Itulah berkat generasi. Perlindungan Tuhan dari generasi datang kepada generasi yang bersifat kelanjutan. Perlindungan dalam konteks bukan sekedar seperti payung yang tutup dari atas, bukan. Tapi perlindungan itu mencakup semua aspek. Terlindung, terjaga, terberkati. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, berapa banyak bangsa? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari ayat ini saudara kekasih, kita melihat dalam tubuh Abraham, dalam darah Abraham, dalam DNA Abraham, itu turun, tubuh jiwa rohnya itu diturunkan ke dalam generasinya, yang kita sebut epigenetika. Apa itu epigenetika? Epigenetika menjelaskan bagaimana lingkungan dan pengalaman hidup dapat memengaruhi kesehatan dan perilaku seseorang, bahkan berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya. Epigenetika. Misalnya, ciri fisik. Ciri fisik seseorang. Ciri fisik bisa lagi dikecilkan lagi. Lihat, goyangan tangannya seperti kakeknya. Lesung pipitnya seperti kakeknya. Ciri fisik itu ada. Oke? Warna matanya kayak maminya. Golongan darahnya kayak papanya. Garis rambutnya itu kalau dilepas keribau kayak papanya, persis. Oh, kalau dia tertawa, ingat kakek. Karena waktu dia tersenyum, persis kayak kakeknya waktu masih hidup 70 tahun yang lalu. Pada kakeknya sudah jadi debu, tapi senyumnya masih terbawa di keturunan. Suasana hati. Wow, ini orang dia ada di mana? Rame di situ.
seperti neneknya begitu. Neneknya kalau di mana makan kosong sepertinya pesta pora, saudara kekasih. Karena suasana hatinya tidak terganggu oleh nasi atau agak ayam atau yang lain. Tinggal di rumah reot tapi penuh sukacita, itu terbawa, saudara kekasih. Kesuburan, mereka beranak berlimpah-limpah. Kecerdasan, wow, tidak sekolah tapi pintar. Anak ini kelihatannya bermain tapi cerdas. Dicari tahu, oh bapaknya pintar, neneknya pintar, kakek neneknya ada turun. Apalagi flamboyan atraktif. Flamboyan atraktif itu seperti, wah ini laki-laki ini miskin, tidak sekolah tapi cewek 4. Orang lain naksir cewek 1 susah, dia cewek ikut dari belakang, saudaraku. 4 HP 4 cewek. Lu bikin bagaimana dong? Lu kok bisa ceweknya banyak? Lu ada uang? Saudara uang, tapi lihat dia angkat bilang, halo sayang, halo papi. Wih, saudara, flamboyan atraktif. Itu ada bukan di mana-mana? Wih, dia kedip membaik, cewek banyak. Nah, itu flamboyan atraktif seperti itu. Lalu apa lagi saudara kasih? Pintar menghafal. Kemampuannya baik, oh seperti ibunya, bapaknya, seperti kakaknya, itu turun. Lalu apa lagi saudara kasih? Toleransi rasa sakit. Wih, dia kedip membaik. Sakit parah, dokter bilang parah, tapi bayinya senyum. Dia tahan sakit. Ini anak dipukul bagaimana dia tetap tertawa. Oh, ke bapaknya. Dia pangbalah dengan botol, dia tetap tertawa. Sakit gigi, dia masih bermain. Dia tahan sakit. Itu bawaan turun, saudara kasih. Tapi juga saudara kasih, ada yang takut berobat, saudara kasih. Ya, pegang uang miliaran tapi takut cek dokter. Nanti terakhir sudah gagal ginjal baru menyesal. Kenapa? Nanti bilang dokter om macam-macam. Dokter itu dia bersumpah, dia nggak mungkin karam, saudara. Nah, apa lagi? Ada orang yang respon terhadap zat adiktif. Wow, ini kalau bilang perjamuan, dia datang perjamuan di gereja satu sloki, bilang, kok kenapa satu sloki tidak satu kumbang? Zat adiktifnya kuat. Dia minuman keras itu, dia minum Jennifer itu kumbang, saudara. Cuci muka lagi saudara masih bisa kerja, saudara. Itu bisa turun atas, ada, saudara. Itu ada tetangga saya, saudara, papinya kalau ngamuk majelis gereja dimaki semuanya. Datang papinya meninggal, anaknya kalau mabuk semua majelis dimaki lagi, saudara. Persis turun, saudara. Zat adiktifnya, kalau tidak minum alkohol, kalau tidak berjudi, tidak tenang, dan lain-lain sebagainya. Tapi juga saudara, ada yang napas pendek. Turunan apa saudara? Napas pendek. Tukang emosi. Tapi juga turunan mata sombong. Jalan kaki kosong tapi dia seperti di atas Mercy, saudara. Sombongnya, padahal kakinya kosong, saudara. Dompetnya juga kosong, tapi matanya sombong. Itu turunan, itu turun, saudara kasih. Apalagi saudara kasih? Ekspresi wajah. Saudara lihat, ada orang yang dia tuh tidak bisa sedih walaupun sedih, saudara kasih. Dia tuh ketawa terus, saudara kasih. Nah, itu bawaan. Ada orang juga, saudara kasih, yang suka makan pahit. Turunannya tuh makan apa, saudara? Pahit tapi tidak kepahitan. Ada orang gula darah tapi marahnya berkepanjangan, saudara. Ya itu bawaan. Ada orang yang optimis. Wow. Dia walaupun nggak ada uang tenang, gampang. Dia bilang apa, saudara? Gampang. Ada yang uang banyak-banyak, susah, saudara. Itu bawaan tuh ada. Ada yang periang, suka tertawa, ada yang mukanya kram, saudara. Itu bawaan. Ada yang empati, kalau dilihat orang tuh dia menangis duluan, saudara kasih. Orang berhasil dia menangis, orang gagal dia menangis, orang mati dia lebih menangis lagi, saudara kasih. Apalagi saudara kasih, mudah berkeringat, itu bisa turun. Ini orang kok keringat seperti dia nenek, selalu keringat tuh di mana-mana tuh nenek bawa handuk itu 3. Kenapa? Lap keringat katanya. Itu bisa turunan seperti terjadi. Etos kerja, ini turunan orang kerja, ini suku-suku orang bekerja, ini turunan-turunan pekerja, ini bangsa-bangsa pekerja. Mereka bekerja itu tidak lihat HP, tidak main Facebook, nanti mau tidur baru mereka bisa jawab HP. Itu kerjanya mati-matian, workaholic.
ya, pekerja keras. Ada turunan seperti itu. Tapi juga ada turunan yang pamokol. You know pamokol? Turunan yang duduk, santai, malas. Siang jam 12 masih panggang api. Nah, saudara, itu ada. Itu bisa terjadi. Kemampuan musikal. Wow. Dia kok bisa main musik. Bisa terjadi kemampuan. Itu bisa turun. Kekuatan fisik. Ayahnya petinju, dia petinju. Ayahnya main bola, dia main. Ayahnya seorang politik, anaknya turun politik. Anaknya politikus, tapi anaknya bisa jadi seorang seniman. Bisa terjadi. Seperti anak Pak Prabowo, hebat dalam dunia mode. Dia tidak di politik. Itu turun, saudara kasih. Mungkin ada kakek neneknya yang hebat. Dan ternyata kakek Prabowo adalah seorang pemusik wayang. Nah, turun datang di cucu. Jadi saudara lihat itu bisa terjadi. Ada selera, saudara. Wah, ini selera kayak bapaknya. Makan mesti ayam, daging, saudara. Makan kosong, banting piring, saudara kasih. Nah, ada orang seleranya begitu, saudara kasih. Penampilannya seperti bos, kerja di mana? Sonde? Wih, penampilan kayak bos-bos. Ya, itu selera, saudara kasih. Nah, ini saudara kasih, selera ini bisa turun di semua, saudara kasih. Selera itu datang, selera mode, selera makan, macam-macam, saudara kasih ya. Ini semua ada bisa terjadi. Bilang kiri kanan, siapa tahu ada di dalam cucu. Oke, saudara bisa tangkap sampai sini ilustrasi ini? Oke. Ya. Di dalam keturunan kita tuh pasti ada seperti itu. Lingkungan orang tua, pola makan, gaya hidup mempengaruhi kesehatan bayi. Jadi kita terlahir, keadaan orang tua kita itu turut terbawa. Kebanyakan orang tidak menerima penyataan, kamu sama seperti ibu atau ayahmu, atau seperti kakekmu. Dia tidak mau terima. Lu ketawa-tawa aja. Orang tidak mau terima, tapi itu kenyataan. Bahwa suka atau tidak suka, ada lebih banyak DNA dari orang tua dan kakek nenek dalam DNA-mu seperti yang kita tidak sadari. Karena penelitian menunjukkan bahwa rasa takut pun itu bisa turun. Jadi berkat generasi dapat dimulai dari kita. Coba katakan, berkat generasi dapat dimulai dari saya. Come on. Nah, berkat generasi itu dapat dimulai dari saya. Setiap pilihan yang tepat yang kita buat akan memudahkan generasi setelah kita. Kenapa kita mesti memperhatikan cara hidup kita? Semua aspek kehidupan kita. Cara bergereja, cara berjemaah, cara bekerja, cara menjalankan keluarga, berrelasi dalam keluarga, cara hidup bernegara. Itu lihat. Ini kalau turunan pemberontak, anak-anaknya pas pemberontak, saudara guys. Turunan tukang protes, semuanya diprotes habis. Turunan pendukung, semuanya jadi pendukung habis. Setiap pilihan yang tepat akan memudahkan generasimu berjalan atau hidup. Mungkin orang yang pertama adalah saudara. Di dalam keluargamu yang mengenal Tuhan. Di dalam keturunan saya, ayah saya memberitahukan di dalam daftar itu diberikan kepada saya. Yang pertama daftar itu hanya dicatat turunan laki-laki, perempuan tidak ada. Jadi sampai di John Patrice Fangidai tidak ada. Yang dicatat adalah laki-laki. Saya laki-laki dari keturunan Fangidai yang generasi 26. Di dalam Tuhan saya generasi ketiga. Kakek saya pendeta dan guru. Datang di ayah saya sekian orang. Beberapa pendeta dan guru. Datang di saya pendeta dan guru. Dan ahli bangunan. Ikut kakak, bapak saya. Enggak sekolah tapi pintar. Saya lihat, bisa tafsir. Saya beli barang di toko tuh saya tahu. Begini ini nanti tukang kerja pas. Saya nggak takut tukang curi. Kenapa? Karena saya beli pas. Kalau kurang saya tanya ini barang di mana? Oh ada simpan di sana, ambil. Kenapa? Karena saya tahu itu mengalir.
Jadi saya generasi ketiga, ayah kakek saya itu namanya Mateus Vanggidai, Yakob Vanggidai. Nah, mereka ini hamba Tuhan dan pendeta. Turun di papa saya, makanya ketika saya mau jadi pendeta, saya mau jadi melayani Tuhan, ayah saya lompat dari tempat tidur, turun berlutut dengan saya. Karena itu, wow, saya lagi tunggu dari 10 anak ini siapa yang mau jadi pendeta seperti baik kakek. Oke? Nah, jadi mungkin saudara orang yang pertama yang takut Tuhan. Saudaralah yang memulai. Ketika kita menjalani hidup yang unggul dan berintegritas, menjadi yang terbaik, membantu orang lain, bukan manipulasi, tapi itu gaya hidup, suka bantu orang lain. Itu semua adalah benih yang tidak hanya akan membuat hidup Anda lebih penuh, lebih puas, lebih memuaskan, tetapi anak-anak dan cucu-cucu Anda akan menjadi lebih baik karena cara hidup Anda. Tidak ada orang yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Makanya mau mati-mati, mau hancur-hancur, never. Kalau kamu hancur, keturunanmu hancur. Kamu mati tak berujung pohon, nanti anak turunanmu hidup tak berujung pohon, mati pun tak berujung pohon. Pilihan yang kita buat hari ini akan memengaruhi garis keturunan keluarga kita di generasi yang akan datang. Kehidupan saya hari ini itu akan memengaruhi generasi saya. Kalau saya bicara hidup, semua aspek, spektrumnya luas. Saudara mau bilang gaya hidup, cara hidup, apa saja. Jasmani, rohani kehidupan saya itu akan memengaruhi generasi saya. Pilihan yang saya buat hari ini akan mempengaruhi garis keturunan saya. Itulah sebabnya saya ingin supaya keturunan saya melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Hal-hal yang karena saya mereka mendapatkan kebahagiaan. Haleluya. Bukan sebaliknya, karena saya mereka susah. Karena saya mereka selalu tidak ditolong. Begitu mereka muncul, oh ini anak generasinya kurang baik, ayahnya kurang baik, papanya kurang baik, mamanya kurang baik, turunannya kurang baik. Buang lamarannya, gak perlu ditolong orang lainnya. Tapi ada orang yang kalau dia muncul sudah, lupa bapak. Mereka tidak mau tahu soal dia, tapi lupa bapak, lupa mama, lupa nenek itu, wow, bantu kita. Akibatnya apa? Mereka mendapatkan kemudahan. Jadi anak-anak kita sudah memiliki cukup banyak hal untuk diatasi tanpa harus berhadapan dengan hal negatif yang kita turunkan kepada mereka. Jadi kalau saya menjalankan hidup yang terbaik, hidup yang unggul, saya lakukan yang terbaik dalam semua area hidup saya dengan siapa saja, kepada siapa saja, dengan pemerintah maupun kepada orang tertentu, dengan siapa saja, maka semua yang saya lakukan ini akan membawa dampak kepada generasi saya. Haleluya. Itu terjadi. Karena mereka sudah punya pergumulan-pergumulan tertentu. Satu hari saya sedang berkumpul bersama Tuhan, kasih rumah kos untuk anak kami Ruth. Karena kosnya mahal. 1 minggu kita bisa kirim untuk bayar kos 3 juta sampai 4 juta kos. Ada kemurahan, dia dapat orang berkemurahan kasih pekerjaan. Dia kerja. Kerjanya dapat dipercayai. Dia yang pegang kas, brankas, dia yang kunci toko, itu makanan seperti McDonald, mereka Subway. Perlu makanan itu. Dia yang kunci, dia yang hitung uang, dia yang serahkan ke bos. Bos di rumah pakai CCTV nonton saja. Saya bilang, lu sampai bisa seok. Wih, jangan Pak. Ini kalau di Australia kita seok, nasib kita mau kemana pun tamat, selesai. Kalau mencuri maksudnya. Lalu kita berdoa, satu hari ada satu ibu orang Indonesia, Ibu Sila, sama suaminya Sydney, orang bule, datang makan, terus di situ beli Subway. Mereka lihat ini, ini bagus. Lalu satu hari dia datang, lihat nama Ruth, bisa nggak kita ajak kamu makan? Singkat cerita, kita izinkan, Ibu Messi saya izinkan dia ambil Ruth makan. Lalu dia bilang, Ruth, saya dari Perth mau pindah ke Sydney. Mau nggak kalau kita kasih rumah kita, ini rumah pemerintah, murah sewanya, 3 kamar, kamar yang besar, kamu pakai, 2 kamar kamu kasih kos.
Tanya Ibu Messi, oke ambil saja. Saudara lihat, tidak ada toteo di sana, saudara nggak sih? Sila itu orang Muslim, suaminya nggak kenal Tuhan, saudara nggak sih? Kasih rumah. Akhirnya dia beberapa teman datang ke sana, nginap di sana. Saya juga datang nginap di sana, gratis, saudara nggak sih? Tinggal gratis, dapat 2 rumah, kamar disewa, bayar di pemerintah, sudah jalan terus sampai yang lebih dahsyat 1 bulan sebelum visanya habis. Saya bilang, Dad, visa habis, saya mesti pulang Indonesia, nggak tahu cara bagaimana. Oke, kita. Begitu visa mau habis, Kona datang dan kirim messenger di Facebook, Ruth, bisa nggak kita ketemu? Dan singkat cerita, pas visa habis menikah, langsung jadi orang Australia. Selesai. Sepertinya cerita di sinetron, tapi kehidupan yang saya lakukan hari ini. Tak tahu dari timur, dari Sabu, dari tim-tim, dari mana saja, silakan. Oma Simon saya angkat di pinggir jalan, di pinggir situ, lagi pegang tas, saya bawa pulang ke rumah. Saudara lihat, kita semua, ini berkat ada dalam Victor Life Community. Haleluya. Itu simple. Tetapi, saudara lihat, di negeri manapun, kalau orang tuanya berkemurahan, anaknya berkemurahan. Haleluya. Gereja pun demikian. Jadi hidup Anda bisa menjadi batu loncatan bagi keluarga Anda untuk melangkah lebih tinggi, atau batu sandungan yang menyebabkan mereka berjuang dengan susah payah. Jadi istilah dinasti itu sebenarnya enggak. Kalau orang tuanya baik dapat dipercaya, pasti anaknya dapat dipercaya. Satu hari Stefani waktu dia datang di Abalaf, saya dan Ibu Messi tidak lagi ke sana, sudah Fani pergi. Datang ke sana dia dikasih mobil khusus, kasih makanan khusus, kasih ruangan yang khusus. Saya bilang, Fani, selama saya dan Indonesia memimpin, kita datang di Abalaf, kita makan dengan staf semuanya. Kok kamu begitu dapat mobil diantar, dapat ruangan khusus, kue khusus juga ada, saudara nggak datang. Kenapa? Karena dia bilang, karena papamu dan ibumu, Messi dan John itu sungguh-sungguh. Kami tahu, kamu juga pasti sungguh-sungguh. Akhirnya dengan pemimpin di sana, dia diterima. Kenapa saudara nggak sih? Karena saya telah membuat sesuatu yang baik. Mereka respon. Saya tidak pernah kontak apapun dengan pemimpin di sana. Tapi karena saya telah membangun dasar yang baik, mereka selalu mengingat kita. Coba kalau saya manipulasi, saya bikin ribut di Abalaf sana. Festani pergi, mereka tidak akan balas emailnya. Itu dia, itu contoh yang simple yang dapat dilihat, diukur dengan mata hari ini. Yang saya mau bagikan agar kita semua terprovokasi untuk menyiapkan generasi di depan kita. Katakan amin. Nah, hal-hal negatif mungkin telah diwariskan kepada Anda, tetapi Tuhan membangkitkan Anda untuk mengakhirinya. Katakan amin. Kalau orang tua kawin, mawin, cerai, murat, marit, Anda dapat memulai pernikahan ilahi. Amin. Kalau orang tuanya berutang dan bangkrut, Anda dapat memulai satu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Anda bisa menjadi pembuat perbedaan bagi generasimu yang akan datang. Amin. Kita banyak mendengar tentang kutukan antar generasi, tapi juga kita banyak mendengar tentang berkat antar generasi. Alkitab berbicara tentang bagaimana kita dapat menyimpan belas kasihan bagi anak-anak Anda dan generasi mendatang. Cara simpan belas kasihan itu bagaimana? Bukan di BRI, bukan di koperasi. Cara simpan kemurahan bagi generasi yang belum lahir dari saya. Cara menyimpan kebaikan Tuhan bagi anak daripada GP, saya mulai dengan kemurahan kepada orang lain hari ini. Itu cara simpan. Makanya rajin-rajin simpan kemurahan dengan orang-orang sekitar saudara. Karena kemudian hari anak cucunya akan memanen. Haleluya. Saya tahu saya berada di tempat saya hari ini sebagian karena cara orang tua dan kakek saya hidup. Saya menuai panen benih dari yang mereka tabur. Amin, saudara. Amin. Dulu di Omais ada satu orang namanya Kong. Kong tuh model kayak Jeffrey, saudara. Ada hari ini Ibu Messi lagi, saudara. Ya model kayak Daniel, kayak Ryan. Kita tidak merekayasa, saudara.
Waktu Ibu Messi bawa Jeffrey pulang malam-malam, Ferry lihat, Ferry bilang, susah sudah datang. Orang lain bilang susah, Ibu Messi bilang happy, saudara. Saudara lihat. Jadi kalau saya ada hari ini, Ibu Messi, kita semua, VLC ada hari ini, karena kita telah menerima kebaikan-kebaikan dari sebelumnya. Haleluya. Pemimpin-pemimpin rohani telah berkemurahan, sehingga kita dapat kemurahan. Pemimpin-pemimpin rohani kami selalu menunjukkan. Saya ingat bersama dengan Pak Samiton, kita bawa uang di tas kresek, saudara, atau transfer di bank untuk pergi bantu gereja lain yang tidak denominasi apa-apa. John, sini kita bawa uang, bagi saudara, saya ikut di sana, saudara kasih. Dan akhirnya kita dapat kemurahan, amin. Nah, saudara enggak sih? Waktu berlalu dengan cepat. Sisa 10 tahun ke depan, 2034. 2024, 2034 itu 10 tahun sudah kurang 6-7 bulan. Waktu begitu panjang tapi cepat, tidak terasa. Karena itu saudara yang kasih, kita ambil bagian dalam mewujudkan 4 legasi VLC. Karena 4 legasi VLC adalah sarana untuk kita mengabdikan pelayanan kita secara luas dimanapun. Mudah, jemaat ini dipermudah untuk meninggalkan legasi bagi keturunan kita karena ada 4 legasi yang itu spektrumnya luas. Saudara bisa ada dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia hukum, dunia bisnis, dunia entertainment, dunia kesehatan, semacam dunia manapun. 4 legasi VLC adalah wadah untuk Anda dan saya mengimpartasikan kebaikan bagi generasi berikut. Dan generasi berikut itu adalah cucu-cucu saya dan saudara. Amen. Kita bisa meninggalkan generasi yang unggul dengan mewujudkan 4 legasi. VLC Family sudah memiliki arah yang jelas menuju generasi emas 2045 dengan mewujudkan 4 legasi ibarat perusahaan keluarga yang turun-temurun. Keluarga apa? Keluarga Allah yang namanya Victor Community. Saudara lihat Sampurna. Saudara tahu rokok Sampurna? Itu sudah generasi ketiga sekarang. Turun-temurun. Di Bandung saya satu hari beli kopi, saudara kasih. Itu kopi tidak buka cabang, tidak terima telepon, tidak terima pesan. Siapa mau beli datang antri. Dia jual di toko, ada 2 tempat saja di Bandung. Itu tokonya itu sudah lama, mesinnya sudah tua-tua. Itu dari generasi Belanda, dia yang olah menjalankan jualan kopi itu sekarang. Sudah generasi ketiga mau masuk yang keempat. Saya antri panjang, saudara kasih. Itu kopi dari turun-temurun, dan yang sambil nunggu saya lihat itu gelas-gelas minum itu dari zaman Belanda pun Belanda lagi, saudara kasih. Turun. Dan yang luar biasa, dia tanya, Bapak mau kopi yang sudah simpan berapa tahun? Saya bilang, saya mau kopi yang sudah simpan 10 tahun. Dia ambil kopi yang 10 tahun, dia datang bikin. Karena mereka punya resep simpan kopi dengan walaupun belasan puluhan tahun rasanya seperti masih segar. Itu perusahaan keluarga. Anda tahu kita punya Bapak di sorga, punya perusahaan namanya gereja. Haleluya. Bapak kita pengusaha, kita pekerja-pekerjanya. Dan Tuhan berikan kepada kita 4 legasi. Mudah. Anda tinggal anak pertama mau di mana, anak kedua mau bagaimana, saudara mau terlibat di mana. Kita ambil bagian. Jangan biarkan generasimu hidup kosong dan mereka berjuang sendiri. Permudahlah generasimu dengan hidup berlegasi. Amen. Sekali lagi, permudahlah generasimu dengan hidup berlegasi. Ketika engkau berlegasi, generasimu akan mudah hidup. Waktu saya berjumpa dengan Pak Daniel Ong, dia bilang, John, terima kasih untuk Ruth. Kenapa? Waduh, sangat-sangat memberkati kita semua. Saya bilang Ruth itu guru, bukan. Ruth anak pendeta. Mereka tidak akui Ruth guru. Mereka akui kalau Ruth bisa punya pelayanan yang baik dengan Kona, penanganan anak di sana. Itu kan ayahnya pendeta. Saudara tanya, dia tidak akui guru. Oke, walaupun Ruth guru, tapi karena ayahmu pendeta, saya percaya kamu jadi baik seperti ini. Karena untuk pelayanan di Australia, pegang anak itu punya sertifikat dan punya hati. Bukan sekedar mau pelayanan. Mereka punya aturan yang sangat ketat. Dan Ruth dan Kona
mereka sangat pelayanan yang luar biasa untuk pelayanan anak di sana. Karena ayahnya seorang pendeta, kata orang lain. Dan saudara yang kasih, ini sebuah contoh saya berikan. Untuk apa? Supaya kita lihat bahwa waktu yang singkat ini, saudara yang kasih, kita harus 10 tahun, 2034. Kenapa 2034? Saya sudah pernah bilang kepada saudara. Jadi Bapak Abraham mulai berjalan dengan Tuhan dengan iman sampai pada titik di mana berkat Abraham dapat dimulai dari Anda dan diteruskan kepada keturunan Anda karena kesetiaan Anda sendiri. Abraham berjalan dan perjalanan imannya mempengaruhi saya dan saudara sampai hari ini. Kekuatan atau kuasa dari kata karena, di balik itu ada kunci berkat lintas generasi. Seperti apa? Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Tuhan berfirman di Kejadian 22 ayat 16, karena engkau telah melakukan hal ini. Melakukan apa? Yang pertama, dia percaya dalam hatinya dan menyatakan dengan mulutnya bahwa Tuhan akan menyediakan. Haleluya. Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Katakan, Tuhan menyediakan. Yes. Dia penyedia kita. Amen. Ini adalah iman dalam tindakan. Dia berjalan dalam iman. Dia mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. My God is my provider. Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Yang kedua, kenapa Abraham dikenang perjalanan hidupnya dalam iman? Dia bersedia memberikan apapun kepada Tuhan. Katakan apapun kepada Tuhan. Yes. Jadi Tuhan bilang, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Maka dikatakan, semua yang kamu lakukan sangat berharga dan aku meresponinya. Dan Tuhan tidak tegah menerima itu. Makanya ketika dia hendak menyembelih mengorbankan Abraham, Tuhan gantikan dengan seekor domba yang tambun. Haleluya. Umat Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan akan dikembalikan kepada kita lebih baik lagi. Haleluya. Yang ketiga, Abraham menaati Tuhan secara total. Tuhan berkata kepadanya, karena engkau telah mendengarkan firman-Ku, dari Kejadian 20 ayat 18. Ini adalah tindakan ketaatan mutlak kepada instruksi Tuhan, kepada perintah Tuhan. Abraham taat total. Walaupun tidak nyaman karena berjalan ke tempat yang tidak tahu di mana. Tidak tahu, tidak pasti, tidak nyaman. Tapi justru di dalam perjalanan itu, saudara yang kasih, dia mentaati instruksi perintah-perintah Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan sampai titik di mana dia menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ketaatan kita, pertama kita melangkah, tapi akibat ketaatan kita, Tuhan melangkah bagi kita. Kalau kita taat langkah pertama, sisa yang berikut Tuhan akan melangkah bagi engkau. Makanya jangan neko-neko dengan Tuhan, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Saya tidak hitung-hitung dengan Tuhan, saya lurus, saudara yang kasih. Saya bilang, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saya berjalan. Saya mentaati Tuhan. Umat Tuhan, bagaimana persepsi pandangan Tuhan terhadap tindakan iman kita? Tuhan melihat ketaatan iman dan penyangkalan diri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia berkata, karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Ketaatan adalah ekspresi dari takut akan Allah. Kalau kita takut binatang buas, kita sembunyi. Tapi kalau takut akan Allah ditunjukkan dengan, karena saya mentaati Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya memberi, saya berdoa, dan saya melakukan hal-hal lain. Umat Tuhan, menurut kita semua, bagaimana Tuhan memandang kita sekarang? Apakah Tuhan melihat cara kita membangun hubungan dengan Tuhan sekarang? Tuhan dapat menggaris bawahi, atau Tuhan kasih tanda terus, yes, yes, saya kurang tahu.
Janji-janji Allah yang tidak berubah bagi umatnya yang takut akan dia di dalam Kejadian 12 itu apa? Yang pertama, dengan berkat aku memberkati engkau. Haleluya. Saudara bisa katakan amin, dengan berkat aku memberkati engkau. Yang kedua, dengan bertambah banyak aku akan melipat gandakan engkau. Yang ketiga, keturunanmu akan menduduki pintu-pintu gerbang musuh mereka. Amen. Keturunan pemenang, keturunan perkasa, mighty generation. Tuhan bilang kepada Abraham. Dan itu adalah keturunan saya dan saudara. Haleluya. Yang keempat, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Katakan, oleh VLC, bangsa Indonesia diberkati, bangsa-bangsa lain diberkati. Amen. Dan itu sudah terbukti. Abraham menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan karena apa, saudara? Ketaatannya. Saudara, keselamatan itu gratis, tapi mentaati Tuhan itu harus ada harga yang dibayar. Kita tidak bisa sama ratakan, keselamatan free, juga ikut Tuhan free, gampang aja, never. Itu tidak berlaku. Kalau udah terima keselamatan free of gift, karunia, free, murah, bukan. Karena kemurahan, yes. Karena kemurahan kita menerima keselamatan. Tapi untuk penuhi panggilan rencana Allah, kita mesti membayar harga, ketaatan. Jenis kasih karunia yang Abraham terima dalam Kristus masih tersedia bagi saya dan saudara hari ini. Kalau keturunan Abraham diberkati, keturunan saya dan saudara juga diberkati. Karena janji itu sudah diklaim oleh Kristus ketika dia mati dan kayu salib. Melalui kematian Kristus dan turunnya Roh Kudus, berkat Abraham sampai di Indonesia, sampai di saya dan saudara. Umat Tuhan, kita dapat katakan, saya dapat diberkati seperti Abraham. Come on! Yes, saya diberkati seperti Abraham. Karena saya ada di dalam garis keturunan itu. Bagaimana caranya? Belajar mentaati Tuhan seperti Abraham. Dapatkah Tuhan mempercayai kita untuk takut kepadanya dalam ketaatan iman dan penyangkalan diri? Ini pertanyaan yang kita jawab bersama-sama dari hari ke hari. Tahukah kita bahwa jenis berkat yang Abraham terima ini dapat dikategorikan di dalam berkat Kristus. Karena di dalam Kristus semua berkat Abraham dimasukkan ke sana. Haleluya. Jadi kalau berkat generasi dapat saya turunkan, maka kutukan generasi juga bisa saya turunkan. Setiap orang punya pilihan untuk menentukan takdirnya. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kepada generasi kita, akan kembali kepada kita. Ibarat hujan turun ke bumi, menguap ke atas, dan menjadi air hujan turun lagi ke bumi, bukan? Apapun yang saya dan saudara lakukan seperti air hujan, haleluya. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Akan kembali. Mungkin hujan itu turun di generasimu yang ketiga. Saya tidak tahu. Tapi apa yang Anda lakukan hari ini pasti datang kepada generasi yang berikut. Kutuk atau berkat dapat saya turunkan kepada generasi saya. Nah, umat Tuhan, di tahun 1703 ada orang yang bernama Max Jukes. Ya. Max Jukes, dia memiliki keturunan dan dia adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi dengan keturunan Max Jukes ini? 560 keturunan Max Jukes, 310 orang meninggal sebagai orang miskin. 150 orang menjadi penjahat. 7 diantaranya pembunuh. 100 orang diketahui sebagai pemabuk. Dan lebih daripada separuh wanita adalah pelacur. Keturunan Max Jukes menghabiskan biaya pemerintah Amerika Serikat
lebih dari 1,25 juta dolar di tahun-tahun itu. Anda bisa bayangkan 560 orang dari keturunannya. Datang seorang yang lain bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards hidup juga di tahun 1703 bersama-sama dengan Mark Jukes. John Edwards adalah seorang Kristen yang taat, yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ia menikahi seorang wanita muda yang saleh. Ya, tentu orang Kristen juga. Dia punya keturunan 1394. 295 orang lulus dari perguruan tinggi. 13 diantaranya presiden perguruan tinggi dan 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat. Senator itu seperti DPR pusat. 3 orang sebagai gubernur negara bagian. Dan yang lainnya dikirim sebagai menteri luar negeri. Wow. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 1 orang menjadi dekan sekolah hukum terkemuka. 75 orang menjadi perwira militer. 100 orang menjadi misionaris, pendeta dan penulis terkemuka. 80 orang lainnya memegang jabatan publik. 3 orang diantaranya adalah wali kota besar. 1 orang adalah pengawas keuangan Amerika Serikat. Dan 1 orang lagi adalah wakil presiden Amerika Serikat. Katakan amin. Kalau keturunan Edward Jonathan bisa diberkati, keturunan saya juga bisa diberkati. Keturunan kita juga bisa diberkati. Karena kita adalah orang percaya, bukan Mark Jukes, ateis, orang ateis. Tidak seorang pun keturunan keluarga Edwards yang menjadi beban bagi pemerintah. Mereka menulis begini, saudara yang kasih. Jonathan Edwards, pahlawan keluarga. Mark Jukes, musuh negara. Saya berdoa supaya keturunan kita menjadi pembangun-pembangun bangsa. Ada cerita kisah nyata tentang seorang yang bernama Dr. Alexander Fleming. Dan seorang yang lain yang bernama Winston Churchill. Winston Churchill adalah Perdana Menteri di tahun 1893 sampai 1955 dia hidup. Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill. Dan ada seorang yang bernama Alexander Fleming. Kisah mereka itu seperti ini. Jadi satu hari seorang pemuda miskin dia berjalan. Ketika dia berjalan di dalam areanya itu, tiba-tiba dia berjumpa dengan sebuah tempat seperti semacam danau begitu. Ada seorang pemuda yang terperosok ke dalamnya lalu hampir mati. Dengan susah payah pemuda miskin ini menarik keluar pemuda yang tenggelam yang hampir mati ini keluar. Dan setelah pemuda miskin ini menolong pemuda ini, diantar pulang ke rumahnya. Dan setelah antar pulang sampai ke rumahnya, ternyata pemuda yang hampir mati ditolong oleh pemuda miskin ini, ayahnya seorang kaya raya. Karena dia menceritakan bahwa dia telah menolong anaknya dan anaknya bilang kepada ayahnya bahwa dia hampir mati tapi ditolong oleh pemuda ini, ayahnya mau memberikan dia uang. Oh dia bilang, maaf Bapak, apa yang saya lakukan kepada anak Bapak itu adalah bagian dari hidup saya. Saya wajib menolong orang yang dalam kesusahan. Nggak usah, saya nggak terima uangnya. Dan akibat itu saudara kekasih, terjadilah persahabatan yang akrab antara pemuda kaya dan pemuda miskin ini. Di dalam perjalanan itu saudara kekasih ini, pemuda miskin punya cita-cita menjadi seorang dokter, tapi dia nggak punya uang. Sementara pemuda kaya ini saudara kekasih, ayahnya akan segera mengirim dia untuk masuk akademi militer Amerika Serikat. Perjalanan singkat, satu hari ayah dari pemuda orang kaya ini panggil pemuda miskin, sini, aku berikan kamu beasiswa aja, biar kamu dapat melanjutkan studimu
menjadi seorang dokter. Lalu berpisahlah kedua pemuda ini. Pemuda kaya melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Amerika Serikat. Pemuda miskin ini dengan beasiswa dari ayah pemuda kaya ini, dia pergi untuk menjalankan pendidikannya sebagai seorang dokter. Puluhan tahun sudah berjalan. Tiba-tiba satu hari pemuda yang kaya ini dia masuk dalam sebuah pertikaian. Di dalam perjalanan militernya dia mendapatkan sebuah persoalan, yaitu penyakit. Pemuda kaya ini, saudara kekasih, akan mati. Lalu di zaman itu, saudara, mereka mulai mencari obat. Mereka mulai mencari obat. Dan ketika saudara mereka temukan, ternyata ada seorang dokter penemu penisilin. Kalau kita sekarang antibiotik. Lalu mereka mencari akses untuk mendapatkan obat penisilin itu, saudara kekasih. Lalu mereka menyuntik kepada perwira tinggi pemuda kaya dari anak orang kaya ini. Berangsur-angsur, saudara kekasih, pemuda kaya perwira tinggi Amerika Serikat ini sembuh dari lukanya. Pemuda kaya itu bernama Churchill Winston, pemuda Inggris. Bisa kita lihat fotonya? Dia adalah pemuda Inggris. Dialah Perdana Menteri. Dan saudara tahu siapakah dokter yang menemukan penisilin itu? Siapa namanya? Dialah Dr. Alexander Fleming, pemuda miskin yang pernah ditolong oleh ayah dari pemuda yang kaya ini. Bilang kiri kanan, kebaikanmu akan dituai oleh generasi. Amin, saudara, amin. Ayah yang kaya ini hanya berkemurahan. Dia tidak pernah tahu kalau kemudian hari anaknya akan mati. Ketika anaknya akan mati, uang yang pernah dia hibahkan untuk beasiswa pemuda miskin bernama Fleming ini, saudara kekasih, Alexander Fleming, berobat. Dan obat yang dia temukan itu gara-gara ada uang yang pernah dia berikan. Kenapa Kupang Wise? Kenapa Kupang Healthy? Kenapa Kupang Prosper? Kenapa Kupang Gold? Supaya generasimu di kemudian hari waktu engkau tutup mata, mereka masih diberkati oleh Tuhan. Karena uangmu, doamu, hidupmu yang kau persembahkan untuk Tuhan dalam 4 legasi ini akan berbuah manis untuk generasimu yang akan datang. Amin. Apa yang dapat kita pelajari di sini, saudara yang kasih? Saudaraku yang kasih, di sini kita bisa temukan bahwa perbuatan baik yang pernah kita lakukan, semua berkat dan kebaikan serta keberuntungan pasti akan kembali kepada kita dan generasi kita. Kalau Anda setuju katakan amin. Ya, semua kebaikan kita. Umat Tuhan, apa tanggapan kita dengan kebenaran ini? Yang pertama, putuskan untuk menjadi penabur benih kebaikan dan kemurahan kepada siapa saja sedapat mungkin. Amin. Jangan tahan kebaikan kepada siapa saja yang bisa Anda ungkapkan itu. Haleluya. Amin. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara kasih, taati Tuhan walaupun kelihatan rugi. Haleluya. Yang kedua, berjalan dengan iman bukan dengan logika. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga apa, saudara kasih? Memiliki mental siap untuk berkorban. Mari kita datang kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Umat Tuhan, berkat generasi, kutukan generasi adalah netral. Yang menjadikan spesifik adalah keputusan saya,
keputusan kita. Ketika kita memutuskan untuk menjalankan hidup yang berlegasi, hidup yang berintegritas, hidup yang beretika dan melakukan kebenaran, anak-anak kita, anak-anak dari anak-anak kita, mereka layak akan menerima kehidupan itu. Tidak perlu tunggu kita mati atau meninggal. Sekarang ini juga anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menerima apa yang pernah kita lakukan, apa yang kakek nenek kita pernah lakukan ini. Haleluya. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu Bapa. Aku berdoa untuk kami semua pagi hari ini Tuhan. Saudara, bila Anda rindu untuk meninggalkan legasi, 4 legasi VLC adalah kita, dan itu adalah kesempatan untuk kita berkiprah untuk meninggalkan kemurahan, kebaikan, kejayaan, dan kekuatan, dan kemenangan, dan keberkatan bagi generasi kita. Saudara, mari berdiri bersama saya. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, ambillah keputusan seperti Abraham. Abraham bukanlah pria ayah kakek yang sempurna. Abraham bukanlah kepala keluarga yang sempurna. Tapi Abraham sempurna dalam mentaati Tuhan. Sekalipun ada kelemahan dan kekurangan, tapi anugerah Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan kekurangan. Apa yang Tuhan janjikan, Dia akan penuhinya. Responlah seperti Abraham, membayar harga untuk sebuah ketaatan sekalipun itu rugi. Belajar mempercayai Tuhan. Dia yang memulai keberkatan dalam engkau, Dia yang akan melanjutkan berkat juga kepada keturunanmu. Karena engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Saya deklarasikan bahwa VLC adalah keturunan yang diberkati. Haleluya. Anak cucu caca kami diberkati dan perkasa di bumi. Mereka menduduki kota-kota musuh. Mereka menaklukkan 4 legasi dan 7 gunung pengubah kehidupan masyarakat. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kasih pujian bagi Tuhan, come on.